Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, banyak orang di luar sana menyuarakan untuk memboikot produk Israel. Lalu saudaraku dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, ketika produk Israel diboikot, apakah Israel menjadi lemah? Saya katakan tidak. Alasannya ada di video berikut. Dan marilah kita saudara-saudaraku ikuti bersama-sama tanggapan atau pernyataan daripada salah seorang tokoh muslim sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Israel adalah sebuah suku bangsa yang mungkin telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup terusir sepanjang riwayat dan sejarah mereka. Israel di dalam kitab suci dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka telah mengalami sangat banyak penderitaan di sepanjang sejarah kehidupan mereka. Bahkan sejak zaman Nabi Musa hingga Perang Dunia Kedua di zaman Hitler, bahkan hingga sekarang. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Anda tidak akan pernah sanggup menaklukkan suku bangsa Israel jika menggunakan kekerasan. Anda tidak akan pernah dapat mengalahkan suku bangsa Israel dengan senjata. Satu-satunya hal yang dapat menaklukkan Israel adalah ketika Anda mendatangi mereka dengan cinta, ketika Anda mendatangi mereka dengan kasih. Mereka suku bangsa yang super kuat, bahkan satu-satunya suku bangsa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Alkitab yang pernah diberikan makanan secara langsung dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah suku bangsa Israel. Setiap manusia memang sama di mata Allah, memang sama di mata Tuhan. Namun kita pun tidak dapat memungkiri betapa istimewanya suku bangsa Israel di mata Allah, sehingga Allah dengan kasih-Nya mengirimkan makanan secara langsung dari surga kepada suku bangsa Israel. Mayoritas negara Arab sudah menyadari itu, kemudian menjalin hubungan diplomatik, menjalin hubungan persaudaraan dengan masyarakat Israel. Mungkin selama ini kita terlalu underestimate, terlalu berprasangka buruk kepada orang-orang Israel. Mereka tetaplah manusia ciptaan Allah, manusia ciptaan Tuhan, yang butuh rasa respect. Dan itu mulai disadari oleh sebagian besar negara Arab, negara Timur Tengah, yang kemudian menyadari bahwa satu-satunya cara menjaga perdamaian adalah merangkul orang-orang Israel. Satu-satunya cara untuk memelihara perdamaian dunia adalah dengan memanggil mereka dengan sebutan saudaraku dan bukan sebagai musuhku. Dan sebenarnya negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, itu begitu dirindukan oleh orang-orang Israel untuk menjadi sahabat. Saya selalu mengatakan, jika Anda mencintai Palestina, jika Anda menginginkan kemerdekaan yang abadi dan kekal untuk diperoleh oleh saudara-saudara kita di Palestina, maka pemerintah Indonesia harus berhenti menganggap bahwa konflik Palestina dan Israel adalah konflik agama. Sebab itu bukan konflik agama. Israel dan Palestina ibarat dua saudara, dua bersepupu yang berebut tanah. Dan Gus Dur sebenarnya pernah memulai sebuah langkah berat untuk menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Namun beliau ditentang.
Namun mungkin perjalanan sejarah harus mengajarkan kepada kita, pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia, bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik Israel dengan negara-negara Timur Tengah, wabil khusus dengan saudara-saudara kita di Palestina, adalah merangkul Israel atau dengan mengakui Israel sebagai negara berdaulat, agar kita dapat berbicara satu meja, agar kita bisa saling berangkulan dan berkata kepada pemerintah Israel dan berkata kepada rakyat Israel bahwa kita, pemerintah dan rakyat Indonesia, memandang mereka dengan tatapan yang sama ketika kita memandang saudara-saudara kita di Palestina. Wallahi, demi Allah, hanya cinta dan semangat kasih yang bisa menaklukkan bangsa pilihan Allah, Israel. Wassalam. Shalom. Kita sudah dengar dan saksikan bersama-sama, saudara-saudaraku. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi. Dan beliau mengatakan bahwa Israel itu adalah bangsa yang hebat sejak zaman Alkitab. Dan saya tertarik dengan kalimat beliau yang mengatakan bahwa hanya bangsa Israel lah yang pernah diberi makan oleh Tuhan secara langsung dari sorga. Dan beliau mengatakan bahwa sejarah itu ditulis dalam Al-Quran dan Alkitab. Dan di dalam Alkitab sendiri memang benar adanya bahwa Israel pernah diberi makan oleh Tuhan langsung dari sorga ketika mereka di padang gurun dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan mereka diberi makan oleh Tuhan langsung dari sorga yang namanya mana. Saudara dalam Tuhan, selama 40 tahun mereka di padang gurun, mereka dilindungi oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan. Bahkan Tuhan langsung turun tangan menjaga Israel. Di siang hari, Tuhan nyata dalam bentuk tiang awan, dan malam hari Tuhan melindungi mereka dalam bentuk tiang api. Jadi saudaraku dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel, bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudaraku dalam Tuhan, itu merupakan bukti bagi kita bahwa Tuhan menyertai umatnya, Tuhan menyertai bangsa Israel. Dan apa yang disampaikan beliau di video tadi, saya katakan benar adanya, bahwa Israel susah dikalahkan. Israel merupakan negara yang hebat, yang luar biasa. Jadi kalau mau mengalahkan Israel, kata beliau, hanya dengan satu syarat, dengan cinta kasih, melakukan pendekatan kepada bangsa Israel dan melakukan negosiasi ya dengan kepala dingin, bukan dengan kekerasan. Karena kalau dengan kekerasan pastinya tidak bisa, dalam Tuhan. Itu sudah dicoba oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Dan kita lihat apa yang terjadi, saudara dalam Tuhan. Memang apa yang terjadi hari-hari ini tentunya kita tidak inginkan. Ya, kita tidak mau hal ini terjadi sebenarnya. Kita mau ada perdamaian di antara Israel dan Palestina. Ada perdamaian di antara Israel dan Hamas. Itu yang kita rindukan, saudara dalam Tuhan. Dan saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan sejak zaman Alkitab. Dan saudaraku dalam Tuhan, dalam kesempatan ini juga saya terus mengajak kita untuk terus mendoakan perdamaian buat Israel dan Palestina, khususnya Hamas yang berada di jalur Gaza, supaya mujizat perdamaian dinyatakan oleh Tuhan dan kedua negara ini bisa berdamai dan persoalan saat ini bisa diselesaikan sehingga tidak ada lagi korban jiwa. Sudah cukup, saudara Tuhan. Ya, sudah cukup sekali. Ya, sudah terlalu banyak korban jiwa. Jangan lagi bertambah. Itu kerinduan kita. Jangan lagi ada korban jiwa di antara mereka. Ya, jadi mari kita berdoakan supaya kuasa Tuhan nyata. Mungkin secara manusia ini
susah dalam Tuhan, ini mustahil, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk mendamaikan kedua negara ini. Mari kita berdoa dan kita percaya lewat doa-doa kita Tuhan menyatakan mujizatnya. Saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, kiranya video singkat yang memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.